Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana nih? Tetap semangat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang indahnya kebersamaan. Ayo, siapkan dulu buku tulisnya. Jangan lupa ditulis setiap materi yang akan Ibu sampaikan ya. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku dalam pembelajaran kedua. Siapkan ya buku tulisnya. Dalam pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas tentang indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya dalam sebuah paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Nah, ketika menyaksikan Pawai Budaya, ternyata membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Ayo, inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Nah, coba tolong perhatikan ya gambar yang sudah Ibu siapkan. Di sini ada berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Ayo, nah ya. Setelah kalian amati secara teliti, coba deh temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Nah, bangun datar apa ya? Tentunya adik-adik sekalian sudah pernah mendengar apa itu bangun datar di kelas sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan. Nah, dalam salah satu gambar yang sudah Ibu siapkan, ada seorang perempuan yang sedang menari. Kalau kita teliti, ternyata perempuan yang sedang menari itu menyerupai bergabungan berbagai macam bangun datar. Lihat deh. Nah, kalau kita perhatikan ternyata di sini ada bangun datar segitiga, ada bangun datar persegi, ada juga bangun datar jajar genjang. Wah, ternyata di balik semua gambar ini ternyata ada bangun datar juga ya anak-anak. Oke. Nah, di dalam sebuah bangun datar itu ternyata merupakan segi banyak. Apa itu yang dimaksud dengan segi banyak? Dan apa juga sih yang dimaksud dengan yang bukan segi banyak? Nah, ternyata segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh isinya itu dibatasi oleh garis ya. Ingat loh, jadi segi banyak adalah bangun tertutup yang seluruh isinya dibatasi oleh garis. Nah, biasanya dalam segi banyak ini paling sedikit itu mempunyai 3 sisi. Berarti terdiri dari 3 garis dan juga terdiri dari 3 sudut. Contohnya apa nih? Nah, di sini Ibu sudah siapkan. Ada contoh segitiga. Nah, segitiga ini ternyata memiliki 3 sisi. Terus ada lagi segi 4. Nah, persegi panjang. Dan juga ada lagi, nah di sini ada segi 6. Ya. Kemudian, apa itu yang bukan segi banyak? Nah, kalau yang bukan segi banyak adalah kurva tertutup yang biasanya garisnya itu hanya melengkung. Kemudian yang bukan segi banyak itu kurva terbuka yang terdiri dari hanya garis saja. Lalu contohnya apa, Bu? Nah, contohnya, nah seperti ini, lihat. Ternyata ada garis yang tidak tertutup dan juga ada lingkaran. Kenapa lingkaran bukan termasuk segi banyak? Karena lingkaran itu seperti kurva tertutup yang melengkung. Nah, cukup mudah kan anak-anakku sekalian? Kemudian, ternyata keberagaman di Indonesia itu sangatlah indah. Tahukah kamu bahwa mendesain keberagaman budaya Indonesia itu bisa dari Tangram loh? Tangram apa ya?
Nah, apa itu Tangram? Tangram adalah gabungan dari 7 buah bangun datar. Seperti apa nih? Ini seperti gambar uh, gambar anak yang sedang menari ini. Setelah kita teliti, ternyata gambar tersebut terdiri dari 7 buah bangun datar. Wah, oke deh. Ibu sekarang kasih contoh lagi. Misalkan ada gambar rumah daerah. Ternyata rumah adat ini terdiri dari 7 buah bangun datar loh gabungannya sehingga dapat membentuk rumah adat. Tidak hanya itu, satu lagi deh di sini nih ada salah satu lagi seorang perempuan sedang menari. Jika kita amati ternyata gambar tersebut terdiri dari 7 buah bangun datar. Baik itu gabungan dari bangun datar segitiga, persegi, jajar genjang dan lain sebagainya. Wah, cukup menarik bukan anak-anakku sekalian? Keberagaman budaya Indonesia juga dapat dilihat dari tarian daerahnya loh. Salah satu contohnya tarian yang berasal dari Aceh, yaitu tarian Bungong Jempa. Cukup menarik kan anak-anakku semuanya? Keberagaman di Indonesia sangatlah indah. Lalu bagaimana ya cara kita menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita diskusiin bareng-bareng deh. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah bacaan yang berkaitan tentang keberagaman. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Bahkan mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing dan mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Wayo, lalu bagaimana ya mereka cara menjaga keberagaman tersebut? Nah, di sini dijelaskan ternyata Pak Semi itu berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi dan Pak Nur berasal dari Jawa. Tapi ternyata mereka bisa menjaga keberagaman tersebut. Lalu bagaimana caranya? Yaitu salah satu caranya yaitu adalah selalu hidup berdampingan dengan baik. Wah, dan selalu saling bekerja sama agar tetap bisa menjaga dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anakku sekalian. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, jangan lupa ya anak-anakku sekalian, like, share, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.